Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Mudah-mudahan kita sehat semua beserta keluarga. Perkenalkan, nama Ibu Winda Dewi Miliana. Kalian bisa panggil Ibu Winda. Akan memandu kalian untuk belajar mata pelajaran PKN kelas 7 bab 3 semester 1. Kali ini kita belajar tentang materi dengan judul Peran Tokoh Perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tetapi sebelum kita belajar, anak-anak, sebaiknya Ibu ingatkan kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Apa saja? Ada 3. Yang pertama adalah memakai masker. Karena penting memakai masker supaya kita tidak terhindar penyakit corona yang tertular dari orang lain. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun. Sebelum kita menyentuh muka kita, mulai dari mata, hidung, dan mulut, kita mencuci tangan kita terlebih dahulu dengan air mengalir dan sabun cuci tangan. Kalau kita dalam perjalanan boleh memakai tisu basah atau hand sanitizer. Yang ketiga yaitu menjaga jarak 1,5 meter atau 2 meter. Apabila kita tidak dalam keadaan penting keluar rumah, lebih baik kita tidak usah keluar rumah. Jangan berkerumun, hindari, dan jaga jarak dengan orang lain. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai anak-anak? Baik, acara ini terselenggara berkat MGMP Kota Bontang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bontang dan Vika TV. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk itu, kita mulai saja materi kita pada pagi hari ini dengan judul Peran Perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Anak, kita akan belajar materi PPKN kelas 7 bab 3 tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Materi ini berkaitan dengan materi kelas 7 bab 1 karena di sini dibahas juga tokoh-tokoh yang berkaitan dengan pengusulan dasar negara. Tujuan materi ini adalah untuk mengetahui tokoh-tokoh perumus dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tokoh-tokohnya siapa aja? Di sini bisa kalian saksikan ada Insinyur Soekarno, ada Ki Bagus, dan lain-lain. Terus yang kedua, tujuan dari pembelajaran ini adalah sikap dan komitmen tokoh perumus dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya anak-anak, kita saksikan dulu video ini, baru nanti kita simpulkan apa inti dari video ini tersebut. Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Tyosakai, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Berawal dari pemberian janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Organisasi yang beranggotakan 74 orang, 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang ini mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. BPUPKI ini beranggotakan 67 orang dengan Ketua Dr. Rajiman W.G. Diningrat. Pada hari pertama sidang, Dr. Rajiman meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Permintaan ini pada hari pertama tanggal 29 Mei dipenuhi oleh Muhammad Yamin, yang mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara tersebut. 1.
Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo menyampaikan butir-butir nilai yang diusulkannya menjadi dasar negara. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Hampir separuh anggota badan tersebut menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Namun belum ada satupun yang memenuhi syarat suatu sistem filsafat dasar untuk membangun Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapatkan giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno berpidato 5 dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Insinyur Soekarno menyampaikan nama yang tepat untuk kelima dasar negara yang disampaikan. Nama kelima dasar itu adalah Pancasila. Dilanjutkan Bung Karno, kelima dasar itu dapat diperas menjadi 3 dasar Indonesia merdeka: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan bila diperas lagi menjadi 1 dasar saja, menjadi gotong royong. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu. Dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan anggota-anggotanya adalah Muhammad Hatta, Sutarjo Karto Hadikusumo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Panitia ini bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggotanya. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil ini mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI yang sebagian diantaranya sedang menghadiri sidang Chosangin, sebuah badan penasihat yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada pertemuan tersebut dibentuk sebuah panitia kecil lain yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9, yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujono, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, A.K. Muzakir, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 dibentuk untuk mencari modus antara apa yang disebut golongan Islam dengan apa yang disebut golongan kebangsaan mengenai soal agama dan negara. Panitia kecil ini berhasil mencapai modus itu yang diberi bentuk suatu rancangan pembukaan hukum dasar. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta termaktub rumusan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sore hari pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaan, Muhammad Hatta menerima utusan dari Indonesia Timur yang menyatakan isi sila pertama sebagaimana Piagam Jakarta tidak mewakili mereka, sehingga kemungkinan mereka akan melepaskan diri dari negara Indonesia yang belum sehari merdeka. Oleh karena itu, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, terdapat perubahan dari materi yang dihasilkan oleh BPUPKI. Antara lain, 1. Kata mukhadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Pada pasal 6.1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. 5. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Pancasila sebagai konsep dasar negara lahir pertama kali pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Kemudian disahkan atau diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945.
Ideologi Pancasila diletakkan oleh pendiri bangsa ini sebagai ideologi bangsa yang dapat menjiwai berbagai gerakan dan kehidupan politik, serta kemasyarakatan bangsa Indonesia. Dasar pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan haruslah terpatri di setiap jiwa anak bangsa Indonesia, sehingga negara Indonesia dapat berdiri tegar, mandiri, dan kekal sebagai bangsa yang kaya akan budaya berlandaskan Pancasila. Iya, baik anak-anak, berdasarkan video tadi yang ditayangkan, bisa kalian mengambil kesimpulan? Baik, kita simpulkan bersama-sama nak ya. Di situ BPUPKI dan PPKI berperan besar dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang di dalamnya itu, di dalam pembukaan UUD 1945 itu ada dasar negara kita yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh pendiri negara kita. Di sini tokoh pendiri negara kita merupakan putra terbaik. Jadi orang-orang yang ada di BPUPKI dan PPKI itu adalah tokoh pilihan dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, mempunyai visi dan misi yang sama untuk kemerdekaan Indonesia, untuk kemajuan bangsa Indonesia. Di sini tokoh-tokoh bangsa Indonesia itu mewakili kelompok-kelompok yang ada di masyarakat saat itu yang berkembang. Ada tokoh nasionalis, ada tokoh agamis. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah bahwa semua tokoh yang menjadi anggota BPUPKI memiliki peran yang besar dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh itu merupakan putra terbaik, artinya pilihan yang mewakili kelompok dari berbagai elemen yang ada di masyarakat Indonesia. Mereka semua adalah wakil bangsa Indonesia yang memiliki kemampuan, punya keahlian, punya kepintaran dan kecakapan, punya visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu aliran atau golongan nasionalisme dan agama. Pendiri negara, tokoh yang berdasarkan pemikiran nasionalisme, menginginkan negara Indonesia yang dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan. Sedangkan anak-anak golongan agama, tokoh yang berpandangan pada golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama saja. Jelas ini bertentangan, terjadilah perbedaan di antara para tokoh anggota BPUPKI, tetapi para anggota BPUPKI mengambil sikap berperilaku bahwa ini demi kepentingan bangsa dan negara. Mereka memecahkannya dengan kepala dingin dan bermusyawarah demi kepentingan bangsa dan negara ini. Seperti kita ketahui, sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 atas usulan rancangan Dasar Negara Republik Indonesia, maka anggota BPUPKI ini pada saat sidang yang pertama ini belum mencapai kesepakatan mengenai rumusan dasar negara. Maka selama 1 bulan para anggota BPUPKI ini mengadakan reses, dan BPUPKI ini diberi tugas lagi sebanyak 2 tugas. Yang pertama itu menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi, yang kedua rancangan blueprint negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Seperti kita ketahui, anggota BPUPKI itu berjumlah 67 orang, terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Ini ketuanya adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat sebagai Ketua BPUPKI, Ichiba Ngase Yoshio sebagai Wakil Ketua pertama dari Jepang, ada R. Suroso sebagai Wakil Ketua Muda kedua dari Indonesia. Anak-anak, ini ada susunan anggota BPUPKI pada sidang pertama.
Ketuanya adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat, Wakil Ketuanya Ici Bangase dan RP Suroso. Ini ada 60 orang. Insinyur Soekarno sebagai wakil ada Muhammad Yamin, Kusuma Atmaja, Pratali Krama, Aris, Dewantara, Ki Bagus Hadi Kusumo, Bintara, adakah Abdul Kahar Muzakir, Purwoboyo, Wiranata Kusuma, Insinyur Munandar, ada Oi Jang Choi, ada Muhammad Hatta, ada Oi Jong Hao, ada Haji Agus Salim, ada Sutarjo, ada Margono, ada Abdul Halim, ada Kiai Haji Maskur, R. Sudirman, ada Jaya Diningrat, ada Mr. Supomo, ada Insinyur Roseno, dan ada Singgih. Ada Nyonya Maria Ulpah, ada Surojo, ada Ruslan Wongso Kusumo, ada Susanto, Sunarjo, ada Buntaran, Lim Ko Hyang, ada Jelatu Harhari, ada Hendro Martono, ada Sukarjo Wirjo Pranoto, ada Haji Ahmad Sanusi, ada AM Dasat, ada Mr. Tan En Ho, ada Insinyur Surahman, ada Sumitro Kolopaking, ada Worja Ningrat, ada Ahmad Subarjo, ada Profesor Dr. Jainal Asikin, ada Abi Kusno, ada Parade Harahap, ada Mr. Sartono, ada K. Haji Mansur, ada Susro Diningrat, ada Mr. Suwandi, Kiai Haji Wahid Hasin, ada Dahler, ada Sukiman, ada Wongso Negoro, Oto Iskandar Dinata, Abbas Wedan, ada Abdul Qadir, Dr. Samsi, A.A. Maramis, Samsudin, dan Sastro Mulyono. Jadi 60 orang inilah ditambah dari utusan dari Jepang 7, inilah yang berperan penting dalam pengusulan dasar negara serta rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baik, pada tanggal 1 Juni 1945, pada sidang pertama BPUPKI, dibentuklah panitia 8 atau panitia kecil yang tugasnya itu, karena pada sidang pertama ini tidak ada kesepakatan tentang rumusan dasar negara, maka panitia 8 yang dibentuk oleh BPUPKI ini bertugas menampung dan mengidentifikasi rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI. Sebagai ketuanya adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta sebagai anggota, Wahid Hasyim sebagai anggota, Oto Iskandar Dinata sebagai anggota, Muhammad Yamin sebagai anggota, A.A. Maramis sebagai anggota, ada Ki Bagus Hadi Kusumo, dan Sutarjo Karto Hadi Kusumo. BPUPKI melaksanakan sidang, baik sidang pertama dan sidang kedua, itu dengan semangat kebersamaan demi kepentingan bangsa dan negara. Musyawarah mufakat, dan Insinyur Soekarno mengatakan di depan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 bahwa kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukannya. Semua buat semua. Artinya apa anak-anak? Bahwa Insinyur Soekarno itu mengatakan bahwa semua rakyat Indonesia perlu berpartisipasi, perlu mendukung ya proses berdirinya negara Indonesia, yaitu dengan adanya proses pembentukan dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dari pendapat Insinyur Soekarno itu anak-anak, jelas bahwa pendiri negara itu berperan besar. Tokoh-tokoh kita itu berperan besar dalam mendirikan negara Indonesia. Walaupun seperti kita ketahui, para tokoh tersebut berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda agama, berbeda golongan, tetapi sikapnya sama, yaitu untuk kepentingan bangsa dan negara. Sidang BPUPKI itu
walaupun terjadi sempat perbedaan, tetapi diadakan secara musyawarah mufakat, seperti pertanyaan dari Ketua BPOPKI Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat pada sidang BPOPKI yang kedua tanggal 16 Juli 1945 bahwa seperti Piagam Jakarta atau Primbel atau Mukadimah yang sudah dibuat oleh Panitia 9 mengenai Mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah diterima oleh BPOPKI pada sidang BPOPKI yang kedua, maka KRT Rajiman berkata bahwa rancangan Piagam Jakarta atau Primbel tadi atau Mukadimah tadi sudah diterima dan ini akan sebulannya akan menjadi undang-undang dasar kita, di mana KRT Rajiman meminta para peserta sidang untuk menyatakan setuju atau tidak. Tetapi di saat itu berdirilah Mr. Muhammad Yamin menyatakan bahwa setuju bahwa Piagam Jakarta atau Primbel atau Mukadimah yang dirumuskan oleh Badan Panitia 9 tadi untuk diterima sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sidang BPOPKI 1 ini berakhir yaitu tetapi rumusan dasar negara tadi belum diadakan kesepakatan, maka Panitia 8 ini membentuk lagi namanya panitia kecil yang bertugas membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar pada tanggal 22 Juni 1945 dan juga tugas dari panitia kecil atau panitia 8 ini membentuk panitia kecil lagi yang membentuk panitia 9 yang bertugas menyusun rumusan dasar negara. Tugas panitia 9 adalah merancang teks proklamasi yang dijadikan Primbel. Anak-anak, ini adalah isi Piagam Jakarta atau Primbel atau Mukadimah yang disahkan oleh panitia 9 atau panitia kecil. Isinya ada 5 yang dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini adalah tokoh panitia 9, ada 9 orang. Seperti kita lihat, inilah hasil dari Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia 9 tanggal 22 Juni 1945. Ini masih asli anak-anak, ada tokoh-tokohnya di sini 9 orang. Ini kalau kita lihat gambarnya pada saat proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Ini juga pada saat sidang merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kesimpulannya dari seluruh anggota sidang BPOPKI ini, baik sidang pertama maupun sidang kedua, bahwa tokoh pendiri negara kita pada saat itu, mereka bersikap bahwa kepentingan bangsa itu lebih utama, kepentingan negara itu lebih utama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan seperti kita ketahui pada saat sidang, mereka merumuskan dasar negara dan undang-undang itu dengan cara musyawarah mufakat, dan juga salah satu bukti cinta mereka pada bangsa dan negara itu menandakan bahwa mereka adalah seorang pahlawan yang berjuang demi bangsa dan negara. Seperti kita ketahui dalam sidang PPKI juga, para tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu memperlihatkan sikap mereka yang cerdas, teliti, tanggung jawab, kekeluargaan, toleransi, permufakatan dalam setiap mengambil keputusan walaupun ada perbedaan, bangga sebagai bangsa yang baru merdeka, terus juga mereka itu patriotisme atau nasionalisme, terus juga rasa kebangsaannya yang tinggi di atas kepentingan
pribadi atau golongan, dan satu lagi, mereka tidak mau berkompromi dengan penjajah. Ini adalah ketua dari PPKI, Insinyur Soekarno. Perannya itu dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu adalah sebagai ketua perancang Undang-Undang Dasar dengan anggota 19 orang, sebagai ketua PPKI juga. Ini seperti kita saksikan di sini anak-anak, ada Mr. Supomo. Perannya itu adalah sebagai ketua panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar dan sebagai anggota tim penghalus bahasa Undang-Undang Dasar. Ini ada satu lagi, peran Abi Kusno Cokro Sujoso sebagai ketua perancang pembelaan tanah air. Ada juga Kiai Haji Kahar Muzakir, salah satu tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Ada Kasman Singodimejo, tokoh pelobi 7 kata di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada Ki Bagus Hadi Kusumo, ulama sekaligus perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sampai di sini dulu anak-anak materi kita. Tapi sebelumnya ini ada tugas uji kompetensi, silakan kalian kerjakan. Baik, anak-anak, setelah materi yang Ibu jelaskan tadi, mudah-mudahan kalian mengerti, dan apabila kalian ada pertanyaan boleh bertanya. Ya, alhamdulillah kalian sudah mengerti semua. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan itu bisa menambah ilmu pengetahuan kalian. Tapi sebelum kita tutup, Ibu mengingatkan sekali lagi tentang pentingnya protokol kesehatan supaya terhindar dari virus corona. Apa saja? Yang pertama adalah memakai masker. Memakai masker itu penting. Terus yang kedua adalah mencuci tangan sebelum kita menyentuh muka kita, mulai dari mata, hidung, dan mulut, supaya kita terhindar dari virus corona. Terus yang ketiga adalah menjaga jarak, menghindari kerumunan dari orang-orang yang bisa saja membawa virus corona. Dan kalau kita mematuhi protokol kesehatan, insya Allah kita akan terhindar dari virus corona. Baik anak-anak, kita tutup dulu acara materi pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Sampai di sini dulu anak-anak. Ketemu lagi dalam waktu yang lain. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat!